Datarnya Gresik kenapa sampai sini kenapa? Gresik itu di mana? Apa? Ini Gresik. Kok Gresik itu panjang banget sampai sini? Kenapa? Kenapa? Apa? Oh, Gresik. Apa? Golaan kecil Gresik besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah yang Maha Agung. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum acara inti kita ikuti bersama, kami informasikan terlebih dahulu kepada para jemaah yang hadir di Masjid di Kebun
ini bahwasanya teman-teman dari keluarga besar SD Muhammadiyah Giri Kabupaten Gresik dan juga SMP Muhammadiyah 4 Giri Gresik di tahun pelajaran 2025-2026 sudah membuka pendaftaran untuk siswa baru. Untuk itu kami mohon dengan sangat barangkali Bapak Ibu memiliki putra putri umur SD dan SMP mohon bergabung bersama amal usaha Muhammadiyah khususnya di Kecamatan Kebomas di SD Muhammadiyah Giri Kabupaten Gresik dan juga SMP Muhammadiyah 1 SMP Muhammadiyah 4 Giri Gresik yang mana sudah Bapak Ibu dengarkan bersama salah satu siswa dari SD Muhammadiyah Giri yang luar biasa sudah berani tampil di depan umum, tanda bahwasanya SD Muhammadiyah Giri Kabupaten Gresik siap mendidik putra putri Bapak Ibu sekalian untuk menjadi generasi yang dibanggakan oleh keluarga dan bangsa kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita dengarkan kajian Ahad pagi yang pada kesempatan kali ini memiliki tema warisan syariat dan medis yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ahmad Nurdin, spesialis paru. Beliau adalah salah satu tenaga medis dari Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kebomas, pimpinan cabang Aisyah Kebomas, pimpinan Nasihatul Aisyah dan Angkatan Muda yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal Islam dinan syamilah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas. Ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas fa inni imri'in maqbudun. Wa inna hadzal ilma sayuqbad wa tatharul fitan satajitan isnani yahtalifani fil fara'id falam yajitani may yafsilu dzalik au kama qala. Bapak Ibu sekalian, wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji 3 ayat yang ada dalam surat An-Nisa. Materi yang dibebankan ke saya tentang warisan. Jadi ini materi tema yang diamanahkan oleh panitia kepada saya. Lasak jane bahas warisan itu nggih kula boten siap. Bapak-bapak enten yang siap bagi warisan. Derek siap ya. Ibu-ibu pun enten. Dereknya. Lah makanya kita belum siap, jadi kita menyiapkan ilmunya dulu. Kita siapkan ilmunya biar nanti pada saatnya bagaimanapun juga ajal manusia akan datang. Kenapa kita harus belajar tentang warisan? Karena siapapun yang namanya manusia yang masih bernyawa pasti nanti akan meninggal. Dan ada sesuatu yang ditinggalkan
dan nama yang ditinggalkan itu namanya atkirkan, peninggalan. Nanti kalau atkirkan ini tidak semua menjadi warisan, harus ditunaikan dulu yang mana wasiat, yang mana hutang. Jadi tidak semua harta yang ditinggalkan oleh si mayit ini akan menjadi warisan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan sebagaimana yang kami sampaikan tadi, sinawa Quran lan ajarke kepada manusia. Setelah itu baru Rasulullah memberitahu kepada kita untuk belajar faraid, belajar tentang mawaris, belajar tentang harta tinggalan. Karena apa? Karena yang menjadi fitnah, banyak menjadi pertengkaran, banyak menjadi perpecahan antar anak-anak, antar keluarga, gara-gara tidak memahami bagaimana cara pembagian waris. Karena saya diperintah oleh panitia untuk meninjau dari aspek medisnya juga, nanti juga akan kami sampaikan. Sakjane ono warisan dari aspek medis. Bedanya Bapak Ibu sekalian, kalau warisan yang kita pahami secara umum itu bahasa Arabnya mawaris. Itu dibagi setelah kita meninggal. Ya. Jadi tidak ada warisan sing urip boten enten. Jenenge warisan nggih ngenteni nunggu meninggal dulu ngeratus pencarian baru yang tinggalan ini dibilang warisan. Nah itu kebalikannya dengan warisan di dunia medis. Dia akan diturunkan, dia akan diwariskan saat kita masih hidup. Kalau itu bedanya waris secara syariat dengan waris secara medis. Jadi ben ora bingung tak catetke iki. Jadi kalau di dunia faraid namanya warisan mawaris. Di sini ada istilah genetik. Lah nek niki ngenteni pejarian harus mati dulu. Ini enggak, saat awal konsepsi, saat awal terjadi perkumpulan antara bapak dengan ibu, ini yang diturunkan. Lah apakah warisan itu bisa berubah? Itu nanti ada istilah namanya epigenetik. Wis dirungokno sewa iku istilah rada angel-angel, nanti saya uraikan pelan-pelan ya. Jadi intinya mawaris itu yang ada beberapa problem yang mungkin kita uraikan pelan-pelan. Ada istilah gonogini. Ini yang biasanya bapak tidak sepakat. Sing sepakat ibu-ibu. Karena kalau kita belajar fikih yang kuno-kuno, buku-buku fikih itu memang tidak ada pembahasan tentang gonogini. Lah sebelum ke gonogini, kalau seseorang itu meninggal, si mayit itu jangan lupa dulu ada yang namanya wasiat, ada namanya hutang. Ini harus diutamakan dulu. Yang ketiga baru taksis. Taksis itu pembiayaan mayat. Jadi ini yang pertama, hutang ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hutang itu iso ya dicatat ya. Karena kadang-kadang bapak-bapak ya iku ngopeni keluargane, iku sing utang tuh. Dia tidak mau menyampaikan ke istrinya, tidak mau menyampaikan ke anak-anaknya karena sungkan, gengsi. Piye-piye karena dia merasa qawwamuna 'alan nisa, dia merasa kepala rumah tangga, dia utang bank, dia utang temannya, dia utang apa, begitu meninggal, dia tidak tahu keluarganya. Tiba-tiba ada debt collector, tiba-tiba ada penagih hutang, tidak kasihan. Jadi bapak-bapak yang merasa kepala rumah tangga kepingin utang, sampaikan ke calon ahli waris. Yang kedua wasiat. Lah, yang paling sering menjadi rancu membedakan wasiat dengan hibah.
Hibah itu boleh diberikan kepada siapapun dan diberikannya tidak ngenteni meninggal. Beda dengan wasiat. Kadang-kadang kita ngomong iki tak wasiatke kok gawe anakku nomor 1, iki ki anakku nomor 2, tapi kok tenono aku meninggal. Itu tidak bisa. Jadi nek wasiat ya wis tetap ngenteni nanti dibagikan kalau seseorang itu sudah meninggal. Tapi ada aturannya Bapak Ibu sekalian, wasiat itu tidak boleh diberikan untuk calon penerima ahli waris. Nek anakku iki sing ngerti kok dadi ahli warisku, ya ora itu dikasih wasiat. La wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat-wasiatan untuk ahli waris. Lah untuk hibah, jadi harus dibahasakan. Oh iki sawahku sing 1 hektar, iki tambakku sing 1 hektar, iki tak kekno sing anakku wedok, iki tak kekno anakku sing lanang. Jadi harus betul-betul diperjelas. Harus betul-betul ada saksinya. Karena yang menjadi konflik nanti rata-rata, misalnya anaknya 5, pergi semua tinggal 1 anak yang ragil. Dia menjaga ibunya, dia menjaga bapaknya. Suatu hari bapaknya ngomong, "Nak, engko omah iki pekmu." Lah dhek ngomong itu sebagai hibah, ya. Itu harus disaksikan. Ini orang ngomong nanti kalau kita sudah meninggal, waktu pembagian waris, dulur-dulurnya merasa bahwa ini masih rumah bersama, masih menjadi harta warisan. Padahal sama bapaknya, sama ibunya sudah diberikan kepada anak yang ragil. Tapi bahasanya jangan wasiat. Kalau wasiat tidak boleh, tapi hibah. Jadi hibah itu kasaran ingatan Bu, saya punya air mineral, wis tak kekno bapak. Ya sudah, saat itu juga sudah menjadi hak milik bapak. Tetapi kalau wasiat tidak, wasiat itu nanti menunggu seseorang sudah meninggal. Yang kedua adalah harta gonogini. Kenapa di fikih-fikih yang dulu tidak dibahas? Karena pola kebudayaannya berbeda antara Timur Tengah, antara Eropa dengan antara Asia, terutama Indonesia. Jadi ada kaidah fikih yang namanya al-adatu muhkamah. Jadi hukum itu kan yang jadi pokok ambil ya Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, Qiyas ya. Tapi ada kaidah hukum yang namanya al-adatu muhkamah. Suatu adat istiadat, suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu bisa menjadi hukum. Selama adat kebiasaan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Sunnah. Di tempat kita Indonesia itu sistemnya bukan patrilinear. Beda dengan di dunia Arab, kita itu bilinear. Maksudnya apa? Wong Arab itu ora sing kerja ya bapak tok lho. Ibu enak metakin ndak omah tok. Ya. Semuanya bapak yang sehingga kalau saat bapak meninggal, harta yang ditinggal selama perkawinan itu kudu esopo, itu yang menjadi tanda tanya. Kalau dalam prinsip dasar kepemilikan harta di Islam itu hartanya bojo dewe, hartanya istri ya dewe ya. Jadi harta yang dimiliki oleh seorang perempuan sebelum menikah itu sudah ibu dewe, gak oleh diotak-atik, bapaknya gak oleh ngepek. Sama hartanya bapak yang dibawa sesaat sebelum menikah itu sudah bapak. Ibu kok oleh jauh-jauh ora itu. Kecuali bapak itu ngomong iki tak kekno gawe awakmu, iki tak kekno gawe sampean, iki tak kekno sapa, itu lain. Akadnya sudah berbeda. Lah harta yang diperoleh setelah pernikahan itu sudah diputuskan oleh para ulama Indonesia dalam kompilasi hukum Islam, itu jenenge harta gono gini ya. Jadi di sini ada harta gono gini. Kalau mengacu pada KIKHI kompilasi hukum Islam ya, itu 50% Pak.
Jadi jenengan harus rela. Ya. Seakan-akan jenengan sing kerja oleh duit, ya tuku tambak, tuku sawah, tuku omah gawe omah. Ketok-ketokane tidak ada peran ibu, itu tidak bisa. Tidak bisa, itu harta kono gini, ya. Harta kono gini. Loh kok bisa seperti itu? Apakah tidak menyalahi Al-Quran dan menyalahi sunnah orang? Ini sing jenenge syirkah. Jadi di dalam pengambilan istimbatnya ini diistimbatkan sebagai syirkah abdan. Jadi saat ibu dan bapak mengikrarkan qabil itu nikah itu angkah tuka wajah tuka itu adalah mitsaqun ghalidha, suatu ikatan. Lah ikatan itu dikiaskan sebagai syirkah, sebagai persyarikatan, sebagai ikatan bahwa ibu dan bapak ini menjalin kerjasama. Bukan hanya kerjasama fisik, bukan hanya kerjasama di tempat tidur, tapi juga kerjasama di masalah harta. Jadi ini bapak meninggal, ya, itu otomatis separuh harta yang didapat selama pernikahan itu sudah menjadi hak miliknya sinten? Ibu. Purun bu, purun bapak. Bapak ya apa? Dia merasa botan penting cari kan kerja. Itu egoisnya laki-laki, ya. Tidak boleh, tetap masuk separuh, ya. Separuh itu kata golok gini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus belajar masalah faraid, masalah mawaris? Karena dalam surat An-Nisa ayat 14 itu Allah Subhanahu wa taala mengancam. Jarang orang Islam diancam masuk neraka terus kholidan fiha, itu jarang. Tetapi di ayat ini orang yang tidak mau menjalankan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada namanya naron kholidan. Biasanya lah mlebu neraka tok, mlebu dihapus jawabane mlebu diangkat nang swarga. Tapi ini enggak. Ancamannya adalah kholidan fiha. Jadi prinsip dasarnya adalah bagaimana kita nanti ini mengajarkan ke keluarga kita, mengajarkan ke anak-anak kita kalau ono syariat Islam yang berupa pembagian waris sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya. Makanya dalam surat An-Nisa ayat ke-11 itu didahului oleh yusikumullahu fi auladikum. Allah memberi wasiat. Jenenge wasiat itu gak main-main, Pak, gak ngandani. Wasiat itu sesuatu yang betul-betul harus kita perhatikan. Lewat wasiat tanggone anak wae baru mesti wedi. Iki wasiat kulo ya, hati-hati lo ya. Sama dengan wasiat ketemunya iki wasiat ya, mesti sampai memperhatikan lebih serius. Apalagi yang memberi wasiat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lidzakari mithlu khatil unsayain. Bu, ya. Bagiannya wong lanang niku pinten? Kali. Bapak senang. Mau golek ini sempat. Saya itu begitu dapat dua bagian dia senang ganti ibu yang sempat. Tanggung jawab laki-laki itu memang beda ya. Hak dulu saya. Kalau kita belajar sedikit tentang genetik, ya, genetik. Opo wong lanang dibagi pinten bu? Papat-papatan gak roh ya. Jadi jatah wong lanang itu kali. Ini kita belajar genetik, ada istilah XX, ada istilah XY. XX ini damel tiang bancilan. XX itu estri bu, ya, estri, ya. Sing XY itu untuk laki-laki. Sampai tinggali. XX untuk perempuan, tak tulis PR ya. Ini LK laki-laki. Ini hurufnya pinten bu? Kali, nggih. Hurufnya sami napa benten? Sami. Niki bapak, hurufnya pinten pak?
kali. Sami napa mboten? Enggak. Ya. Dari sini aja sudah beda, Bu. Ya. Materi genetiknya, materi sifat-sifat yang mau diwariskan nanti antara perempuan dan laki-laki sudah beda. Perempuan tidak bisa membawa, dia tidak bisa. Ini normal ya, ada yang tidak normal ya. Ini normal. Jadi perempuan itu hanya punya materi XX ya. Sebelum sampai di sini, nek jenengan tak tanyai ayat Al-Quran yang berbicara tentang wanita itu kira-kira lebih banyak dibanding bapak atau lebih banyak ibu? Kira-kira berapa ayat, Pak? Kira-kira 214 ayat. Yang ini, yang laki-laki itu hanya 170 ayat. Berbicara tentang ibu, berbicara tentang istri, berbicara tentang wanita. Itu jumlahnya kali 114. Bapak-bapak yang 170. Kali 114 disudo 170 itu pinter ketemu nih, Pak. Pinter? Lebih cepat ibu-ibu. 44. Lalu belajar genetik ada namanya gen autosom, ada gen sex. Gen autosom itu ternyata jumlahnya 22 pasang. Satu pasang itu untuk yang seks, ya, untuk yang jenis kelamin. Ya. Nah, 22 pasang ketemu, Pak. Pinten? Sekawan dosa sekawan. Iki lho hebatnya angka-angka dalam Al-Quran. Ya. Jadi genetik niku nggih kados ngeten iki, ya. Yang dibicarakan aja sudah mengarah ke sini. Lah materi X dan materi Y itu berbeda. Ternyata X itu isinya lebih banyak, Pak, dibanding Y, Pak. Ini sekitar 1,8 juta materi genetik. Ukuran Y itu 1,8. Yang ini sekitar 1,3 miliar. Ya. Jadi akeh banget ini X ini. Makanya ada namanya DNA mitokondria. DNA mitokondria itu DNA yang hanya diwariskan dari ibu-ibu. Dan DNA mitokondria itu DNA yang membawa ketahanan fisik dengan kecerdasan. Jadi ini anak jenengan kok ketepaan orang cerdas, itu biar salah milih bojo, Pak. Saya sudah benar milih bojo itu pojok, di paling ayu. Nah, saya pilih yang paling cerdas, yang paling ayu. Ketemu anak-anaknya yang baru cerdas, baru ayu. Karena saya itu dua, ya. Perempuan dua-duanya. Karena kita belajar genetik. Ya. Kalau anaknya itu pengen boleh mantu, Pak, boleh sih kecerdasan. Karena kecerdasannya diwariskan dari sinten ibu, bukan bapak. Ya. Di materi genetiknya ini, ya. Selanjutnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan ini berbeda antara laki-laki dan perempuan? Itu karena memang hidup itu biar biar indah. Kalau semua diciptakan sama, laki-laki semua, perempuan sama, tidak ada indahnya. Jadi keterspesifikan, spesifiknya laki-laki, spesifiknya perempuan itu memang dibikin berbeda. Biar apa? Biar saling melengkapi. Sebagai contoh, kalau kita membedah otak seseorang, itu ada pusat otak namanya hipotalamus. Ya. Jadi di sini gennya lagi turun namanya hipotalamus. Niki mawon lho Pak, ukurannya benten Bu. Hipotalamus itu ukurannya lebih besar laki-laki, 2,5, ya, 2,5. Jadi ini bapak nyuwun jatah lo akeh, ya kayak ono memang strukturnya sudah berbeda. Nah, hipotalamus ini untuk ngatur apa? Yang pertama, dia keamanan. Ya, jadi hipotalamus itu ngatur keamanan. Jadi fitronya laki-laki itu mesti melindungi keluarga, melindungi ekonomi keluarga, melindungi anak-anaknya. Ya.
Jadi kalau ada laki-laki itu tidak bertanggung jawab, itu orang punya rasa tanggung jawab, itu kemungkinan besar itu keliru, konsep jennya itu keliru. Ya. Biar paling kumpulnya gak dungo, ya. Gak Allahumma jannibni syaitan sehingga genderuwo akeh sing mlebu konslet. Yang kedua dia mengatur masalah haus dan lapar. Jadi ini kita kasih kunci Bu. Jadi kalau suami jenengan keluar rumah habis kerja, habis pengajian, capek, gak usah takon apa-apa sih, ya. Takon iki sih. Pak pun dahar, Bi pun dahar. Iku wis mari Pak, selesai. Ya, selesai. Karena apa? Memang pusat pengaturnya dia lebih banyak ini, ya. Terus yang ketiga tidur. Yang keempat adalah ya. Jadi kenapa orang laki-laki itu cepat bleksek itu ya dimaklumi mawon. Ibu-ibu enak ngomong akeh tiba-tiba sing lanang wis ketulon. Iku gawanane iki, hipotalamus sing bentuknya lebih besar 2,5 kali dibanding ibu-ibu ya. Sama Bapak juga harus tahu persediaan kata-kata ibu itu 20.000 kok. Jenengan Pak, itu paling pol Pak, paling pol itu 500 sampai 800. Jadi ibu-ibu ngoceh, wake itu jenengan ojo pegel, memang persediaan iki. Timbangku dhek ngrasani wong liya, wis rumokke wae, ya, rumokke wae. Kalau kita tidak tahu ini, dikira istri kita cerewet, padahal enggak, memang persediaannya itu harus dikeluarkan. Ya. Jadi jangan merasa sampai diomeli bojo, enggak. Itu saking sayangi jenengan. Itu sebagai pelampiasan untuk mengeluarkan perbendaharaannya ini. Warisan ini loh, warisan itu mbok-mbok ini minta dikeluarkan. Lah dari semua ini apakah bisa dirubah? Pola-pola yang dasar itu dalam Islam namanya fitrah. Fitrah. Apakah bisa fitrah seseorang itu dirubah? Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin di dalam hadis yang lain mamin walidin yuladu. Jadi ada dua kata, dua kosakata. Mamin mauludin yuladu ilal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Jadi semua anak itu ya dilahirkan fitrah. Gak ono anak sing kurang ajar, ndak ada. Ndak ada anak yang durhaka, ndak ada. Bagaimana anak bisa berubah menjadi kurang ajar? Bagaimana anak bisa berubah menjadi kafir? Bagaimana anak bisa berubah menjadi Nasrani Majasi? Ya karena orang tuanya. Lah ini perannya di sini, peran epigenetik sini. Milieu, lingkungan. Disinilah tanggung jawab kita sebagai orang tua, bagaimana bisa piye-piye iki bakate piye kita rubah. Ini tugas kita sebagai khalifah, menjadikan keluarga kita, terutama diri kita dulu menjadi lebih baik. Dalam rangka apa ya nanti mudah-mudahan husnul khotimah, sehingga yang diwariskan nanti menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kembali ke sini, kapan sebenarnya warisan itu diberikan? Ini iso ya secepat mungkin. Setelah dikuburkan si mayit, ya. Jadi kalau bisa ya hari itu juga, sorenya malamnya kumpul. Bagi waris itu nggak sama dengan bagi harta Pak. Ya. Nggak sama dengan bagi uang. Kudu dikeki siji-sijine mboten. Prinsipnya adalah kepemilikan. Contoh. Misalkan saya punya uang 1 miliar. Ya, iki gampang bagiane, wis tak kekno iki ya. Tetapi kalau susah nanti saya punya tambak 1 hektar, apa punya kebun 1 hektar. Iki ngenteni payuse apa ngenteni pididel piye? Lha iku keliru. Wong aku iki ngenteni payuse, dadi pembagiannya nanti. Lah itu yang membuat permasalahannya itu tambah ruwet.
Jadi bagi harta itu yang penting bagi saham, bagi kepemilikan. Contoh ya, contoh. Misalkan ini ada si mayit. Mau laki-laki apa mau perempuan? Loh, ibu egois. Kalau anak si mati dhisik, Pak. Saiki apa opo tiang jalan kok kejahe luwih cepet timbang tiang istri. Percaya Pak, jenengan cenderung luwih cepet dibanding ibu-ibu. Secara ilmiah memang iya, laki-laki itu harapan hidupnya lebih rendah dibanding perempuan. Karena apa? Karena ketahanan imunologinya, daya tahan tubuhnya itu lebih tinggi ibu-ibu. Tetapi ketahanan terhadap stres itu lebih tinggi bapak. Ibu-ibu itu gopoh terhadap stres, jadi gampang stresan. Itu memang sudah karakter naluri dari gawanane seorang wanita. Tetapi dia mempunyai daya ketahanan tubuh yang jauh lebih tinggi. Makanya saat COVID yang dulu itu lebih banyak yang meninggal laki-laki atau perempuan? Laki-laki Pak. Karena imunologi laki-laki jauh lebih rentan. Terus sekeliling apalagi yang sering cepat mati Bapak-bapak? Karena ini tadi loh Bu, rompol lewu loh Bu. Betul? Bapak sing ngasem-ngasem ku kerasa sering diomeli ibu-ibu ya. Jadi dia mekek Bu, cepet bablas ya. Anggaplah sing mati ini bapak ya, bapak meninggal, laki-laki lah, laki-laki. Anggaplah dia meninggalkan seorang istri, ya. Satu istri, anak anggaplah 2 anak, ya, 1 laki-laki, 1 perempuan. Cara baginya gimana? Diingat-ingat lagi, sebelum harta itu menjadi harta warisan, itu jenenge tirkah. Bahasa yang lain taroka, peninggalan. Peninggalan ini belum menjadi warisan. Ya, belum menjadi warisan kecuali kalau sudah ditunaikan apa tadi? Utang. Utangnya dulu ditunaikan, yang kedua baru wasiat. Tapi catatannya wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris ya. Setelah ditunaikan itu barulah harta tinggalan tadi menjadi warisan. Nah, istri dapat berapa bagian? 1/8. Kenapa 1/8? Karena dia punya anak. Kalau misalkan dia tidak punya anak, maka jatahnya adalah 1/4. Ikan pun diwalik mawon Pak. Ternyata yang sedo yang meninggal ibu duluan, jenengan kan jatahnya 2 kali. Lidzakari mithlu hadil unsayain. Berarti jenengan kalau tidak ada anak, ya dapat separuh. Tapi ini ada anak, ya dapat 1/4. Ya. Jadi tinggal malik. Nah setelah ini, setelah istri ini dapat 1/8, berarti sisanya 7/8 ini miliknya anak. Ini sekali lagi Bu-ibu ya, ayat sebelum warisan itu di situ disebutkan berbicara tentang anak yatim. Jangan sampai kita tidak merasa mendolimi anak yatim, tapi ternyata kita mendolimi anak yatim. Kok ngono maksudnya? Anggaplah saat meninggal bapaknya ini anaknya masih kecil-kecil, seumur SD karo TK. Lah iki jatahe anak-anak iki dipek kabeh soalnya cilik. Wis tak openane iki. Ndak boleh gitu. Harus diperjelas dulu. Masalah nanti untuk maisahnya, untuk pengelolaan gawe sekolahe, gawe apa nih, gawe berobatnya, ya diambilkan dari sini. Anakku iki sekolah entek 1 juta, iki gawe berobat entek 2 juta. Dicatat ke dijupuk teko iki. Ya. Jadi begitu mereka nanti sudah besar disampaikan, iki lho biyen anak jatahmu sakmene. Saiki wis entek sing ana kari notae tok, kwitansi.
Tapi wis jelas ya, jelas bagiannya. Kalau nggak gitu banyak ibu-ibu setelah suaminya meninggal merasa karena iki bojoku, tinggalane bojoku ya kabeh budekku. Hati-hati mendolimi anak yatim. Innalladzina yaquluna amwalal yatima dzulman innama yaquluna fi butunihim nar. Kenapa dipakai istilah dzulman? Dolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita merasa harta kita padahal butuh. Jadi memposisikan tidak pada posisinya. Itu jenenge dolim, ya. Paham ya? Lah siapa yang tidak bisa terhalangi, ada namanya mahjub, ya, ada namanya mahjub, terhalangi. Oh, iki ada anak, ada cucu. Jadi yang tidak pernah terhalangi ya ini suami, ini sini suami, ya. Ini istri, ini anak, ini bapak dan ibu, bapak dan ibu. Nah ini semuanya tidak pernah bisa terhalangi, ya. Jadi anak ya pasti dapat tinggalan yang meninggal, bapak atau ibunya. Ibu ingin ngoten, kalau masih ada bapaknya ya dapat jatah, ibunya dapat jatah. Ya. Istri juga gitu, suami juga gitu. Lah nanti agak ribut kalau misalkan tidak ada anak laki-laki. Anak laki-laki jenenge asoba. Kisi ngentek-ngentek Pak. Jadi sampai nggak ada anak lanang aman. Pamane gak kira entuk, bebene ora entuk. Wis mesti ceplok nang anak-anak kabeh. Tapi sampai titeni gak ada anak laki-laki, itu pembagiannya agak rumit. Nanti masih ada jatah saudara, jatah paman ada. Ya. Lah makanya niku nek ribut-ribut semut ngundang ngundang ustaz wae apa carane. Tapi nek simpel, nek di anak lanang itu aman, ya. Harta kita tidak akan pernah jatuh ke orang lain. Ya. Yang menjadi problem adalah misalkan si mayit ini sebelumnya sakit lama banget, ya. Misalnya bapak loro nemen, ya. Terus kasarane gak mati-mati. Suwe kuat, ya. Mati-mati. Terus sing ngeramut iki wis bosen, bojone bosen. Ya. Suatu hari gak semojo tapi dia duwe niat, ya. Kepengen neket, ya. Mati Pak, mati. Kira-kira masih dapat warisan enggak? Dapat enggak? Enggak dapat. Namanya mahjub. Lawarisan dikotilin. Tidak pernah dapat. Walaupun secara lahiriah dia nanti akan dapat karena tidak ada yang tahu, ya. Tetapi itu hartanya itu adalah harta haram. Makanya di ayat ke-14 itu ancamannya itu neraka kholidan fiha. Karena harta kita yang tumbuh dari barang haram, fannaru aula biha. Neraka, Pak. Neraka, ya. Jadi ngerawat hati-hati, rawat ngorek hati-hati. Niat boleh, niat elek boleh. Dalam misalku enak niat api dianjurke, ya, dianjurke. Niat api dianjurke. Apa wae diniati api. Tapi nek kebablasan kok niat elek, itu Islam masih mentolerir. Karena itu memang bawaannya manusia. Kadang-kadang jenuh, kadang-kadang jengkel, kadang-kadang muangkel kalau pasangannya punya niat yang jelek. Niat jelek sekali lagi boleh. Tapi jangan pernah direalisasikan. Itu akan termaafkan. Kenapa bisa seperti itu? Ini pembenaran di medisnya. Orang niat itu di sini sudah berubah. Gelombang elektrik yang di otak itu berbeda. Otak itu punya gelombang, Pak. Ada gelombang delta, ada gelombang alfa, ada gelombang theta. Oh, saat dia berniat baik, gelombang yang keluar apa? Saat dia yang keluar berniat jelek, gelombang yang keluar apa itu nanti berbeda. Makanya orang niat jelek itu masih dimaafkan. Dan karena begitu dia tidak menjalankan, itu nanti hormonnya sudah berubah lagi. Tetapi kalau niat yang jelek itu diaplikasikan, ya sudah, berdosalah dia. Ya. Kalau di harta warisan ini hati-hati. Anak-anak ya yang merawat bapaknya, merawat ibunya karena bertahun-tahun pegel banget. Ya. Tiba-tiba dia tidak mau ngasihkan obatnya, dia tidak mau memeriksakan lagi. Ya. Padahal ada kemampuan,
atau dia punya BPJS, alasan wis ben ki wae gak usah ditambahke. Artinya pembiaran membiarkan si sakit ini ben mati, itu namanya euthanasia. Euthanasia. Lah ini ada pasif, ada aktif. Pasif gini ku wau contohnya. Lah kalau aktif misalke aku pegel tak kei obat sing wake sing overdosis meninggal. Atau ibuke perawatan jengkel lupoke obat tidur dan seharusnya dokternya bilang, "Bu, kalau angel sari jenengan sukani setunggal mawon." Sampai sedoso sampai keke lah itu ini aktif ya. Jangan menerima warisan ya. Haram. Hartanya adalah seperti api. Dieling-eling, euthanasia ini pembunuhan bisa secara aktif, bisa secara pasif ya. Karuan misalnya anak kita murtad ya, anak kita keluar Islam naudzubillah, itu sudah pasti dia termahjub, tidak pernah bisa menerima warisan. Makanya sing arek pinter ku mboten, kepengin murtad itu ngenteni bapake mati sik. Saya desi oleh hak untuk dapat warisan. Sama jenengan melaknat anak gak ini Pak, gak pengaruh Pak. Misalnya anak sampean beling sak beling-belinge, apa anak ibu beling sak beling-belinge, sampean ngomong kata aku nih anakku, mari ngono dhek jenengan sedo, tetep dia dapat warisan. Jadi percuma ngomong elek-elek nang anak, tetep dia dapat jatah. Berarti ngomong sing apik karena bisa mengandung doa. Jadi diingat-ingat ya, perawatan seseorang saat sakit itu memang sangat-sangat melelahkan. Tidak hanya lelah fisik tetapi lelah pikiran. Kadang-kadang terbersit, alah nikah suwe-suwe. Kita menganggap iki ben menyenangkan, pembunuhan yang menyenangkan, dia biar tidak menderita. Bayangkan misalkan kita merawat orang istri kita 15 tahun ya. Kita nonton cek menderita nih koyo ngono ya. Dalam terbenak kita iki ben gak suwe-suwe ben mempercepat penderitaan istri saya ya. Wis kata keimangan sik 10 dino. Mati Pak. Padahal bojone dungane akeh bono dene sampean ora entuk. Udah enggak boleh menerima ya. Jadi prinsipnya adalah pembagian yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang lebih terperinci hukum-hukum muhkamat, hukum-hukum ayat Quran itu ada muhkamat, ada ghairul muhkamat. Yang bersifat hukum yang paling detail itu hanya masalah warisan. Warisan itu gampang. Mek ono sing oleh setengah, entuk 1/4, entuk 1/8, entuk 1/3, 2/3 sama 1/6 iki tok. Oh sapa sing entuk setengah? Ya iki wau. Wong lanang sing gak duwe anak, bojone gak duwe anak ya. Sapa sing 1/4? Ya bojone sing gak duwe anak ya. 1/8 sapa ya bojone ya. Jadi simpel, hanya ini tok, tidak ada nilai selain tidak ada. Makanya hukum muhkamat, ayat-ayat muhkamat itu yang paling yang paling cetok ya masalah waris tok. Nah nanti sampai apal lagi sampai baca lagi An-Nisa ya. Mek 3 ayat tok Bu. Surat Quran surat keempat An-Nisa ayat 11, ayat 12 sama ayat terakhir 176. Nek sampai moco niki, paham niki sudah 90% saya jamin masalah warisan selesai. Nek masalah aul itu nanti wis bagiane ustaz ya. Misalnya iki kasus apa dokter umum wis cukup, nek roto angel baru spesialis. Lah ayat 3 iki wis cukup. Sudah 90% selesai masalah waris. Sebelum saya tutup biar lebih paham, lebih jelas, saya buka tanya jawab. Karena sudah 45 menit. Saya dicatat sama panitia 60 menit Bu, 1 jam. Monggo Bapak Ibu sekalian mau tanya monggo. Waalaikumsalam.
Jadi bapak tasik gesang, kepengen bagi. Jadi bapak ibu masih gesang, kepengen bagi warisan. Gak usah pakai istilah warisan. Dieling-eling warisan itu ngerantos jenengan mboten enten, ya. Wis bagi biasa itu jenenge hibah. Hibah itu sak karep-karepe jenengan. Oh iki anakku sing paling tak sayang, tak kei separuh dhewe ya ora apa-apa, liyane baru seperempat boleh. Hibah ya, jangan wasiat. Tidak boleh wasiat, Pak. Wasiat itu untuk ahli waris tidak boleh. Tapi kalau hibah itu sak karepe, sak gregete. Tapi sekali lagi ayat tadi menyebutkan abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kowe kabeh ora ngerti anak-anakmu, bojomu, pasanganmu ku sapa sing luwih bermanfaat untuk kamu. Jadi kalau misalkan kita lihat ada potensi anak-anak iki tukaran masalah waris, wis dibagi wae, hibah mawon. Oh anakku sing pertama tak cekeli omah. Oh anakku iki tak kei mobil loro, iki tak kei sawah, wis beres. Tapi harus ada saksi di antara calon ahli waris, ya. Belum ada ahli waris kalau belum meninggal, ya. Calon ahli waris dikumpulke, nah iki anak, iki gawe cacakmu, iki gawe yukmu, iki gawe adikmu. Selesai. Kalau hibah tidak pakai persentase. Tergantung seret-seretnya jenengan. Tapi sekali lagi sing dihibah kudu hartane jenengan, Pak. Kalau oleh harta yang tercampur dengan hartanya istri kadang-kadang bapak-bapak mentang-mentang iki olehku selama kerja iki berarti hartaku ora. Kono gini, Pak. Di separuh godake bojo ngomong terus terang iki separuh benerane bapak nak. Tak kek mawakmu ya sing kono, iki sing kono, selesai. Tapi bahasanya adalah bahasa hibah. Hibah itu pemberian. Pemberian itu sakarpe tanpa ada batasan. Tapi ingat ayat tadi itu, ya kita tidak mengerti. Tidak pakai bahasa adil kalau hibah itu enggak. Makanya yang paling adil ya biarkan harta itu menjadi harta waris. Pripun? Jadi ngeten carane ngeten. Boleh ndak harta warisan itu dibagi secara merata? Sekali lagi tidak boleh. Harus sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah nanti setelah dibagi secara syar'i, mari dibagi meneh roto itu boleh. Contoh. Misalkan seseorang meninggal. Aku tengok nyonton aku wedi. Ya. Seseorang meninggal. Lah anaknya misalkan 5. Anak saya 5 ya, 5. Lanang iki oleh jatah loro. Nah, dek wis begitu wis dibagi, oh iki jatahe dua bagian. Berarti dari anggaplah istri masih ada 1/8. Istri sudah dikasih, berarti 7/8 ini kan nanti dibagi untuk 5 orang. Jadi jangan berpikir 5 orang tapi 6. Karena laki-laki dapat 2. Nah nanti setelah dibagi secara lisan sudah jelas kepemilikannya, ya kepemilikan sudah jelas. Baru yang laki-laki ngomong tidak apa-apa. Wis mbak, aku tak bagi roto, jatah saya tak kekno mbakku itu boleh, sangat boleh. Tetapi harus dibagi dulu secara syar'i. Dalam satu forum saat itu juga diberikan secara kepemilikan boleh. Oh rumah tinggal ini misalnya jatahnya ibu 1/8, yang 7/8 untuk anak-anak ya sudah selesai, tidak apa-apa ditinggali bersama biar jelas. Karena apa? Aku misalnya sing lanang sedoe tasik gesang itu tasik gesoe masih muda misalkan, yang meninggal sing muda sing kinyis-kinyis, aku kawin maneh itu berondong, dia merasa memiliki hartanya, anaknya gak dikei, Pak. Padahal jatahnya anak tipe kalau bojo sing lanang biyen tambah rumit, ya. Dibagi lah masalah nanti ahli waris masing-masing mereka merelakan bagiannya untuk ahli waris yang lain itu boleh, ya. Jadi boleh bagi rata tapi dengan catatan setelah dibagi sesuai dengan syariah. Ya. Ada lagi?
Ustaz, saya mempertanyakan masalah genetik menurut saya. Rasulullah itu selesai hanya kabar-kabar. Itu katanya DNA-nya kecil. Terus yang kalau kita itu apa DNA? Terus ada satu orang-orang ngetes katanya, orang-orang banyak begitu apa sebagainya berebut untuk DNA kecil. Terus ada dites lagi salah satu yaitu yang mengandung turun dari DNA J itu ternyata itu bukan turun dari Kaukasus katanya, Siberia teman. Nah, yang saya pertanyakan saya jelaskan lagi, apakah benar Rasulullah itu genetiknya atau DNA J? Terus kita yang termasuk DNA yang mana? Terima kasih. Rasulullah DNA-nya J. Apa? J. Gennya Nabi G. J gitu loh. G. Lagi singkatan Pak, G itu genetik Pak. Jadi ngeten. Sebelum saya jawab itu ada hadis Nabi yang sahih, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani, aku iki diajari adab, diajari tata krama karo Rabbku, karo pangeranku. Jadi Nabi menjadi fa'ahsana ta'dibi, menjadi orang yang paling beradab, yang paling tingkat paripurna akhlaknya. Itu bukan murni dari Nabi, tapi ada adabani Rabbi. Allah yang mengajar, Allah yang menuntun. Sehingga dalam perjalanan kehidupan Rasulullah itu semuanya menjadi tertata. Makanya namanya maksum. Lah kita juga harus mencontoh itu. Kita juga harus merasa bahwa adab kita itu pasti masih sangat-sangat kurang. Kita harus minta adabani Rabbi. Semoga Allah itu mengajarkan saya adab, memberi saya adab. Sehingga nanti adab saya itu akan menjadi adab yang paling tidak menyontoh kanjeng Nabi. Berbicara tentang genetiknya Nabi kaya apa wallahu a'lam, tidak tahu. Tapi yang lagi rame misalkan genetiknya Pak Lawi itu ya. Genetik itu Pak, kalau untuk satu generasi itu pemeriksaan keabsahannya itu sangat tinggi. Misalnya ibu dicurigai oleh bapak hamilnya bukan karena nutfah, bukan karena hasil hasil dari bapak, tetapi hasil perzinaan, hasil perselingkuhan karena ribut. Tapi jangan sampai li'an ya. Li'an itu menuduh ya. Kalau li'an itu anaknya nanti sudah tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, tidak bisa menerima waris Pak. Jadi anak li'an, sekali lagi anak li'an tidak diakui itu anaknya. Beda loh ya, nggak diakui sebagai anak sama tidak diakui itu anaknya itu beda. Iki anak endewe, tapi kata akui sebagai anak itu masih dapat warisan. Tetapi kalau li'an tidak mengabsahkan bahwa itu adalah buah dari kita, itu namanya anak li'an, tidak menerima warisan. Ya, itu bisa dites genetik, itu sangat akurat. Akunnya hampir 99,9%. Tetapi kalau sudah beberapa generasi itu ada namanya mutasi gen, berubah, sudah tidak akurat lagi. Karena tidak akurat kenapa? Karena tadi itu ada proses epigenetik, ada lingkungan, makanan bisa merubah fenotipnya. Ini lingkungan bisa merubah. Ya. Makanya di situ adalah peran kita untuk merubah fitro itu yang agak-agak jelek dijadikan fitro lagi. Karena dasarnya fitro ya api. Gimana fitro yang terjaga, tidak terkotori oleh lingkungan. Tapi kalau jenengan tanya genetiknya Rasulullah, wallahu a'lam saya tidak tahu, Pak. Karena sudah 14 abad, tapi yang jelas sebaik-baik nasab adalah nasabnya Rasul. Makanya nanti ada perdebatan. Tapi ini pembicaraan sangat-sangat sensitif dan sangat-sangat meluas ya. Karena antara organisasi kita dengan organisasi sebelah itu ini tidak pernah ketemu tentang
masalah ini tentang Nur Muhammad. Ya. Pembahasannya panjang sekali, panjang sekali. Dan forumnya tidak forum umum gini, itu harus forum khusus karena sangat-sangat sensitif. Ya. Tapi kalau genetik, sekali lagi ngapunten, genetiknya Rasulullah saya tidak tahu. Tapi yang jelas, yang sudah pasti, beliau adalah terbaik, ya terbaik genetiknya, terbaik akhlaknya, terbaik urutan-urutan sampai ke kanjeng Nabi Adam. Jadi tidak ada turunan Nabi Muhammad itu yang hasil dari perzinahan, tidak ada. Semua hasil pernikahan, walaupun di zaman jahiliyah. Jadi saya Abdullah bapaknya kanjeng Nabi itu hasil pernikahan, atasnya jadi gitu. Semua hasil pernikahan, walaupun di zaman jahiliyah. Ada lagi dari ibu-ibu? Waalaikumsalam. Nggih. Nah, setengah yang saya tanyakan, setengah itu dari harta istrinya yang dari mana saja? Jadi istilahnya kalau tidak punya anak, ya itu namanya kalalah. Yang ditanyakan separuh jatah jenengan karena nggak punya anak, itu mau tekondi, ya dari harta milik murni suami. Yang saya tanyakan istrinya kan meninggal. Oh, sing wedok sing sedo. Oh, ketepaan bapak ya. Kemudian suaminya kan dapat setengah. Nggih. Setengah itu dari harta apa saja istrinya? Dari semua harta istrinya, Bu. Termasuk umpama warisan dari orang tuanya istrinya. Nggih. Masuk ya? Jadi misalkan gini nggih. Tak pakai angka aja biar gampang ya. Jadi istri ini meninggal hanya menyisakan si ahli waris suami, nggih. Gini loh. Suami sama saudara-saudara istri. Saudara istri laki apa perempuan? Ada laki-laki, ada perempuan. Kandung apa sebapak apa seibu? Ada sebagian kandung, ada sebagian sebapak. Jadi kalau ada ganti intinya tadi saya ulangi lagi, kalau ada yang laki-laki gini, itu nggak usah gubris liane mana, ya. Pasti orang itu, paman dan lain-lain nggak usah digubris ya. Jadi kalau istri meninggal, dia tidak punya anak, jadi anak tidak ada, ya. Anak tidak ada, berarti suami ini akan mendapat separuh. Separuh dari peninggalan istri. Yang menjadi pertanyaan, dunia sing endi? Jadi ini harus dibagi dulu tadi, gono gininya. Yang pertama wasiatnya dulu, utangnya dulu. Anggaplah ibu-ibu jarang utang. Ini utang pun Bu, ini utang tak kandani begini, utang gawe belanja harian, itu bukan utangnya ibu. Utangnya bapak. Memang begitu hukumnya, Pak, ya. Tapi hanya sekedar untuk kehidupan sehari-hari loh ya. Jadi misalkan sampai tidak dinafkahi hari ini, ya, sampai utang 20.000, ya, 20.000 itu tidak pernah menjadi hutangnya ibu, tapi menjadi hutangnya gak terima ya siku aturane Pak. Salah tadi wong lanang, ya, kecuali jenengan invalid, loro, putus syar'i dan tidak punya apa-apa lah itu lain lagi. Tapi ini seger-meger gini itu tetap menjadi hutangnya. Setelah hutang terlunasi, BP ini ono wasiat juga tersampaikan, dibagilah harta bondo gini. Ya. Misalnya selama menikah itu tinggalannya 10 juta, ya. Berarti sing 5 juta niki kagungane suami, ibu punya harta 50 juta, ya. 5 juta kan 10 juta, punya 5 juta, ya. Harta bono gini plus misalnya biyen warisan toko bapake hadiah toko sopo nilainya sak M misalkan gitu ya, berarti bapak ini oleh 500 juta Bu. Buyang Bu iso kawin mana deh.
Dunyane jenengan kata wis iku wae aja diwarisno. Sedekah sing akeh ya. Jadi gini, hartanya itu yang meninggal itu ada bisa, tapi kami saudara-saudara itu nggak tahu. Biasanya kan dari orang tua, ada harta berupa uang, tapi yang nggak tahu itu hartanya dari mana kan kami nggak tahu karena tidak pernah pakai pesan atau wasiat atau apa. Kemudian harta itu ada dari warisan orang tua itu yang berupa kan berupa rumah, tapi rumah itu sudah dibagi-bagi berapa bagiannya itu ada. Itu juga tapi karena bukan rumah, tapi sudah senilai harta itu ada. Saham kepemilikan prosentase. Proses itu kan sudah ada. Itu juga termasuk kan? Semua. Ke dalam Islam itu kepemilikan harta itu jelas. Kutake bapak dewe, kutake ibu dewe, kada otak adik. Jadi andai kata kenyataannya kan bukan Pak ya. Yang bagian dari apa harta warisan Parman tadi sudah ada nilainya 10 juta. Berarti langsung dari pihak suami tadi mendapatkan Separuh. 5 juta. Nggih. Terima kasih Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pembagian warisan itu sangat-sangat simpel, sangat-sangat bisa dibagi. Yang penting punya niatan dibagi secara syar'i. Jadi sekali lagi diingat-ingat harus dibagi secara syar'i. Setelah itu musyawarah, dalam bahasa kita islah, dibagi antar ahli waris silakan, tidak masalah. Tapi yang penting sudah menjadi kepemilikan saya. Sudah menjadi kepemilikan si ahli waris. Karena sudah 60 menit kita cukupkan kajian ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang diperintah oleh Nabi tadi, belajar tentang waris ya, dan mengajarkan ilmu waris kepada orang lain, sehingga kita terlepas dari beban yang dibebankan oleh Rasulullah tentang warisan. Yang kedua, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita niatkan apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itulah yang terbaik. Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa merasionalisasi itu karena keterbatasan kita, tapi suatu saat pasti sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum. Jadi suatu saat itu pasti wele-wele, pasti kelihatan terang benderang bahwa syariat Islam itu adalah sesuatu yang sudah sangat-sangat sempurna. Akhirul kalam walafu minkum, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kemenangan mujahidin di Syam, kemenangan mujahidin di Palestina bisa membuka kemenangan mujahidin di tempat yang lain, dan bisa menjadikan negara kita menjadi negara yang lebih baik, yang mudah-mudahan suatu saat nanti bisa menerapkan syariat Islam secara utuh. Walafu minkum, kita doa dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian Ahad pagi berjalan dengan lancar. Dan kayaknya waktunya kurang ya. Insyaallah kita akan menghadirkan kembali beliau untuk lebih dalam lagi membahas tentang pengembangan dari apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu para jamaah Ahad pagi di hari ini berkumpul Api tadi ada. tidak siap obatnya. atas nama panitia mengucapkan dikembalikan dengan semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian, amal sedekah Bapak Ibu jantung. sekalian, Ya nanti minta Api ayo. Bapak Ibu bicara. Akhirnya dokter Afita nanti kalau bapak Api ayo. baru tidak bisa lagi. Nah, tetap di jantung aja. Akhirnya tidak melakukan plastika. Coba obat jantung yang mana? Ini ultim. Terus kali dokter Afita jajal saya masukkan bulan dapat akhirnya langsung jalur kalau coba 2 hari sekali habis alhamdulillah langsung
sing masalah hibah pun kula praktekno. Ini apa?